Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Prapti Saidi. Today we will learn about English, and for my YouTube channel, there are tips and tricks and many more. So, everybody, prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment, and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, you meet me with Miss Prapti today at Prapti Saidi channel. Okay, as usual, today I want to give you an English lesson about a time in a life. What do you think this chapter relate to? Kali ini Miss akan menyampaikan materi tentang a time in a life. Menurut kalian, kira-kira dengan judul ini berkaitan dengan apa ya? Baiklah, semoga kalian semua sehat ya, dan siap untuk mendengarkan materi yang akan Miss sampaikan. Dengarkan baik-baik. Okay, that's relate to recount or recount text. A recount is a piece of text that retells past event, usually in the order in which they happen. Recount adalah sebuah potongan teks yang menceritakan tentang sebuah aktivitas atau event yang pernah terjadi di waktu yang sudah lalu. Biasanya ini berkaitan dengan apa yang sudah terjadi atau yang sudah terlewati. Listening to a recount is listening about something that has happened in your life. What you did at the weekend or exciting things. Mendengarkan tentang recount atau mendengarkan tentang sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan kamu, biasanya kamu melakukan kegiatan yang sudah kamu lakukan di akhir pekan atau kegiatan yang menyenangkan atau kegiatan yang sangat menyenangkan. The purpose of recount is to give a description of what occurred and when it occurred. Tujuan dari recount text itu adalah untuk memberikan deskripsi apa yang sudah terjadi dan kapan ini terjadi. Types of recounts. Tipe-tipe recount text. Ada personal recount. What is personal recount? This usually retells an event that writer has personally involved in. Personal recount adalah biasanya menceritakan kembali tentang event bahwa penulis sudah atau memiliki kegiatan pribadi lalu diceritakan kembali. Ini adalah personal recount. Biographical recount atau biography recount is this usually retell recounts of person's life. Teks biografi recount biasanya menceritakan kembali yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Next, factual recounts. What is factual recounts? Factual recounts, this is records an incidents, example, science, experiments, police report, and etc. Teks ini atau factual report ini biasanya merecord atau record sebuah insiden atau kejadian, atau bisa juga eksperimen ilmiah, atau bisa juga laporan polisi ataupun laporan penelitian lalu diceritakan kembali. It is a factual report. Now continue. Imaginative recount. What is imaginative recount? Imaginative recount is the writer writes an imaginary role and giving details of events in the recount. Example, a day in the life of pirates. Imaginative recount adalah penulis yang memiliki sebuah gambaran atau imajinatif yang menceritakan, memberikan detail tentang events recount terhadap sesuatu di masa lalu. Contohnya, sesuatu hari atau suatu kehidupan seorang bajak laut. Itu adalah imajinatif, hampir sama dengan naratif teks. Bedanya, recount ini
menceritakan lebih ke detail, hampir mirip dengan biographical recount yang menceritakan tentang kehidupan seseorang. Now, historical recount. What is historical recount? Historical recount, this is retells historical events in the past. Adalah menceritakan tentang history, sebuah histori dari sesuatu di masa lampau. Misalnya, cerita tentang Colosseum, tentang bagaimanakah dibangunnya patung Liberty, dan lain sebagainya. Okay, generic structure of recounts. What are generic structure of recounts? Generic structure of recounts are title. Title is things that really needed in the first order in the text. So, orientation. What is orientation? Orientation is the opening of the text. Okay, state at the first paragraph. And it is involved about who were involved in the story, when, and where. Okay, orientation itu menceritakan tentang siapa sajakah yang ada di teks tersebut atau di cerita tersebut. Lalu ada menceritakan tentang cerita, kapan dan di mana kejadian atau cerita itu terjadi. Events. Events, it is sequence of events. Tell what happens in chronological order. Jadi, di event ini menceritakan atau menyampaikan apa yang sedang terjadi secara chronological order, yaitu secara terperinci, mulai step-step dari hari ke hari, secara terperinci dari dahulu sampai ke masa sekarang. Ini adalah events. Reorientation. What is reorientation? Reorientation is a coda or at the end of the sentence, atau bisa juga disebut dengan coda, the conclusion of the experience, atau bisa disebut juga dengan kesimpulan dari sebuah pengalaman pribadi. Pay attention on tense used on recount text is past tense. Perhatikan baik-baik, apa sih yang ada di teks recount yang berkaitan dengan tensesnya? Yang berkaitan dengan tensesnya adalah tentang simple past tense, yaitu menggunakan verb to, yaitu menceritakan atau menyatakan bahwa kegiatan sudah dilalui, atau past tense. So there is a pronouns, noun phrase, time connections, time conjunctions, capitalization, and punctuation. Okay, let's describe and let's explain one by one between pronoun and another. What is pronoun? Pronouns is subjective pronoun. Subjective pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti noun, kata ganti kata benda, atau kata ganti subjek. Ini untuk subjective pronoun. He, she, it, they, you, we are used for subject of a clause. Jadi, I ini adalah disebut juga dengan subjective pronoun. Dia kategorinya di part of speech adalah sebagai subjek. Maka disebutlah subjective pronoun. The objective pronoun. The objective pronoun itu adalah kata ganti orang ketika kedudukannya ada di akhir, yaitu him. Misalnya, she, ketika dia berada di akhir, saya bertemu dia. I see him, bukan I see he, tetapi yang betul adalah I see him. Him ini disebut sebagai objective pronoun. Oke, apa saja objective pronoun? Him, her, me, it, them, you, us are used for object or a verb of a preposition. Ini semua digunakan kata ganti objek di kata kerja sebagai perganti preposisi. Selanjutnya, the possessive before a noun. My, his, her, our, their, its, your is used to show possession. Possessive atau possession sebelum noun itu adalah menunjukkan sebuah kata kepemilikan atau posesif, maka disebutlah possessive pronoun. Nah, kedudukannya tempatnya di part of speech adalah sebelum kata
kata benda. Sebelum buku, buku saya menjadi my book. Buku dia, laki-laki, his book, dan lain sebagainya. Nah, possessive pronoun ini diantaranya adalah my, his, her, our, their, its, your, dan lain sebagainya. The possessive after a noun is mine, his, hers, theirs, yours, ours is also used to show possession. Kata lain atau pronouns lain selain his, her, dan lain sebagainya, dia merupakan possessive after noun atau possessive noun tetapi tempatnya ada di akhir, yaitu mine. The book is mine. Oke, bisa dipahami ya? Atau bisa juga the book is hers. Lalu possessive pronoun objektif adalah mine, his, hers, theirs, yours, ours is also used to show possession. Well, this enough. Oh no, this one slide more. Noun phrase. What is noun phrase? Noun phrase can consist of noun and a noun. Noun phrase adalah kelompok kata tetapi dia memiliki arti, atau dua kata yang digabungkan menjadi satu dan dia memiliki arti. Bisa dari apa saja kategorinya. Noun phrase itu adalah noun and noun. Contohnya hockey stick, ya ini adalah artinya stick bola hoki. Adjective and noun, kata sifat dan kata benda. Beautiful girl, artinya gadis yang cantik. Noun and adverb phrase, yaitu gabungan dari noun dan adverb, yaitu dari kata benda dan juga kata keterangan waktu atau adverbial, kata keterangan. Jadi contohnya adalah a girl from his hometown, gadis dari desa dia atau dari tempat dia berada. Lalu selanjutnya yang ada di recount text adalah time connectives. Apa saja time connectives? Time connectives can be used to show chronological order. Here are some of the words. At first, when, meanwhile, now, then, soon, after, afterwards, lastly, next, at this time, after a while, before that, and etc. Time connectives atau kata gabung atau kata penghubung merupakan kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan chronological order atau disebut juga kata yang menunjukkan sebuah kronologi atau kata keterangan waktu. Nah, contohnya connectives ini, connectives bisa juga disebut dengan adverb of time. At first, pertama kali, meanwhile, ketika, then, selanjutnya, when, ketika, now, saat ini, soon after, setelah ini, secepatnya, atau afterwards, setelah itu, lastly, akhirnya, next, selanjutnya, at this time, saat ini, after a while, setelah beberapa waktu, before that, dan lain sebagainya. Lalu, conjunction yang ada di report text berkaitan dengan conjunction. What is conjunction? Conjunction, the use of conjunction. You can use a conjunction to link words, phrases, and clauses. Kamu bisa menggunakan conjunction untuk menggabungkan dua kata, kelompok kata, atau dua kalimat. Conjunctions help to show time, cause, opposition, choice, addition, and effect. Conjunction bisa membantu menunjukkan waktu, sebab akibat, sesuatu hal yang bertolak belakang, pilihan, atau tambahan, ataupun akibat. Oke, ini semua adalah materi yang Miss sudah sampaikan atau hal-hal yang berkaitan dengan report text, teks yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang sudah dilalui, dan juga gramatikal kalimat-kalimat yang ada di report text. Baiklah Sobat YouTube, mudah-mudahan kalian ada gambaran dan mengerti sehingga kalian bisa menulis report text, atau sehingga kalian bisa menulis recount text yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah dilalui.
Oke, Sobat YouTube, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Maybe enough here our lesson today, and see you for my next video. See you. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.